Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rombel 3 Oceanografi Kelompok 2 yang terdiri dari Aisyah Fitri Haryani, NPM 12, Helen Fernandika, NPM 16, Tiara, NPM 61, Oval Nafis, NPM 77, Prasasti Ramadhani, NPM 78, dan Dewi Yuniarti, NPM 85. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan thermocline, halocline, dan pycnocline terhadap ekosistem laut. Thermocline atau temperatur merupakan lapisan yang berada di kedalaman 200 hingga 1000 meter di bawah permukaan laut, dan semakin turun, suhu air menjadi turun secara drastis. Lapisan ini membagi dua massa air di perairan, sehingga menjadi pembatas antara air yang berada di permukaan atau upper water mass dan di bawahnya atau deep water mass, serta memiliki fluktuasi temperatur yang sangat tajam. Gambar tersebut merupakan pembagian kolom perairan secara vertikal menurut perubahan suhunya. Yang pertama yaitu epilimnion, merupakan bagian air yang berada di permukaan dan bersuhu hangat. Kemudian metalimnion, merupakan bagian air yang mulai mengalami perubahan suhu vertikal, yaitu terjadi penurunan 1 derajat Celcius per 1 meter, dan hypolimnion merupakan bagian air yang bersuhu dingin, di mana lapisan ini tidak tercampur dan densitasnya tinggi. Dapat terlihat pada gambar, di mana thermocline merupakan daerah dengan lapisan air tipis, di mana lapisan tipis ini memiliki penurunan suhu secara drastis, sehingga menjadi pembatas antara dua massa air, yaitu antara permukaan air di atasnya dan di bawahnya. Halocline atau salinitas merupakan lapisan vertikal di dalam laut, di mana kadar garamnya berubah dengan cepat sejalan dengan perubahan kedalamannya. Kadar garam akan mempengaruhi kepadatan air, sehingga lapisan ini berfungsi sebagai pemisah antara air tawar dan air asin. Lapisan ini terjadi di kedalaman antara 100 hingga 1000 meter. Pycnocline atau massa jenis merupakan lapisan yang berada di kedalaman 100 hingga 300 meter, yang meliputi halocline dan thermocline. Lapisan ini terbentuk karena penurunan massa jenis air laut yang signifikan di bawah lapisan permukaan laut. Ketebalan dari setiap lapisan thermocline, halocline, dan pycnocline dipengaruhi oleh letak garis lintang, musim, arus, dan angin. Dapat terlihat pada gambar, thermocline dan pycnocline berbanding terbalik, sedangkan halocline dan pycnocline berbanding lurus. Hubungan thermocline, halocline, dan pycnocline terhadap ekosistem laut. Thermocline, halocline, dan pycnocline berhubungan dengan besar kecilnya kecepatan arus dan pola sirkulasi lautan yang dipengaruhi oleh kedalaman kolom air. Penurunan atau perubahan salinitas yang cepat atau halocline dikaitkan dengan meningkatnya kedalaman di daerah ekuator, karena salinitas air laut cenderung lebih rendah pada kolom air yang lebih dalam. Faktor yang bisa mempengaruhi perubahan kedalaman lapisan yaitu arus, upwelling dan downwelling, material padatan tersuspensi, posisi lintang, curah hujan, dan variabilitas iklim global. Lapisan-lapisan ini juga mempengaruhi ekosistem di setiap lapisannya. Biota laut yang hidup di setiap lapisannya adalah biota yang bisa mentoleransi kondisi lingkungan di sekitarnya. Contohnya seperti ikan tuna, yang termasuk ikan pelagis akan hidup di lapisan thermocline. Karena pada lapisan thermocline terjadi upwelling, sehingga terdapat banyak nutrien dan sumber makanan dengan suhu yang dapat ditolerir ikan tuna, sehingga ikan tuna menyukai lapisan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami sangat menerima saran dan kritik serta pertanyaan jika ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.